Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas tentang hadis nomor 226, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Di sini hadis ini membahas tentang gerakan dalam sholat. Gerakan dalam sholat ini apakah mesti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau misal ada gerakan-gerakan yang lain di luar dari sholat, itu bagaimana hukumnya, ya kan? Ya, kalau misalkan kemarin kita sudah bahas itu gerakan apa saja yang mesti harus kita lakukan, tuntunannya sudah ada, mulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Itu kan ruku, sujud, kemudian tasyahud awal, tasyahud akhir dan lain sebagainya. Bacaan-bacaannya pun sudah kita bahas, ya kan? Baik itu di kitab Fathul Qorib, kemudian kitab Al-Azkar, itu beberapa anunya sudah kita bahas. Nah, ini bagaimana kalau misalkan ada gerakan di luar dari sholat. Wa an Abi Qatadah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli wa huwa hamilun Umamata binti Zainab fa iza sajada wa do'aha wa idza qama hamalaha, muttafaqun alaih wali Muslim wa huwa ya nas fil masjid. Wa Nabi Qatadah qala, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu yusolli, pernah melakukan sholat, wa huwa hamilun, yang mana posisi Rasulullah itu sedang menggendong Umamata binti Zainabin, yaitu Umamah binti Zainab, ya. Jadi Rasulullah itu pernah menggendong seorang anak yang bernama Umamah binti Zainab. Fa iza sajadah, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sujud, wa do'aha, beliau meletakkan Umamah tersebut. Wa iza qoma, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun, hamalaha, beliau kembali menggendongnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wali Muslim, menurut Imam Muslim, di sini konteks redaksinya menurut riwayat Imam Muslim, wa huwa ya nas, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu mengimami para sahabatnya, manusia di sini para sahabatnya, fil masjid, di dalam masjid. Jadi Rasulullah pada waktu itu menggendong Umamah binti Zainab itu dalam kondisi mengimami sahabatnya di masjid. Jadi ya seperti ini, kemudian sujud, kemudian ruku, sujud, ya Rasulullah letakkan lagi Umamah, kemudian ketika Rasulullah bangkit berdiri, beliau gendong lagi. Nah, hukumnya seperti apa? Kita lihat dulu makna keseluruhannya. Akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mulia dan belas kasihan. Nah, sering menggendong anak-anak dan suka menyantuni orang-orang fakir. Jadi kalau misalkan teman-teman membawa anaknya posisi untuk sholat, itu tidak ada masalah, sebenarnya tidak ada masalah, kecuali ya istilahnya
memang ya betul-betul harus dijaga lah ya kan. Dan walaupun mereka main-main apa segala macam, nggak bisa apa ya terus dipukul dan lain sebagainya. Itu sudah tabiat dari anak-anak. Ya kita hanya bisa membawa mereka ya ke tempat-tempat yang bagus, kita ajarkan dulu ya mereka ya ke tempat yang baik kayak gitu, masjid dan lain sebagainya. Mau apapun itu ya sudah, itu sudah insting dari anak-anak kayak gitu kan, lari-lari kan, main-main apa segala macam. Syukur-syukur kalau mereka main-mainnya senang bermain di masjid ya kan. Nah, kalau misal sudah bermain di luar daripada itu, nauzubillah min zalik gitu kan. Nah, jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau kita membawa anak-anak, dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang sangat mulia, belas kasihan kepada anak-anak seperti itu, dan suka menyantuni orang-orang fakir. Makanya kalau teman-teman ya punya harta berlebih kayak gitu kan, wah sudah kayaknya sudah para sultan kayak gitu ya, istilahnya banyak-banyak berbagi seperti itu, baik itu ya untuk konten lah atau apa kayak gitu kan. Intinya itu apa, kita menyebarkan kebaikan kepada orang-orang. Hal itu beliau lakukan untuk menjelaskan kepada para sahabat bahwa pakaian dan tubuh anak-anak tersebut suci. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak tersebut ya kan main-main, entah gimana dia posisinya, itu tubuh pakaian seorang anak-anak tersebut ada hukumnya adalah suci. Nah, anak-anak tidak dilarang masuk ke masjid selagi kehadiran mereka tidak mengganggu orang-orang yang sholat. Jadi ya kalau misal ya memang sudah parah betul ya kan, nggak bisa terkontrol, oke, misal ditinggal di rumah ya kan. Kalau misal ya masih apa namanya senggol kiri senggol kanan teman-temannya, bisa dimaklumi lah hal-hal seperti itu. Nah, posisinya itu kalau bisa bukan mereka ditaruh di paling belakang. Itu kalau mereka ditaruh di paling belakang ya sudah ketemu sama setan-setannya itu kan. Tapi kalau mereka sama-sama orang tuanya nih, ya mereka mau nyenggol siapa juga segan kayak gitu kan. Jadi dia fokus aja pada sholatnya kayak gitu. Dia lihat kiri kanan ada orang tuanya, lihat kanan lagi ada orang tua lagi yang lain kayak gitu kan. Dia mau nyenggol nggak berani itu. Tapi kalau misalkan sudah dia kumpul sama teman-temannya, memang sudah yang sama-sama bala juga di situ, dia fokus sholat pun bisa terganggu. Hal itu sekaligus sebagai sanggahan terhadap tradisi jahiliyah yang membenci anak-anak perempuan pada umumnya, sehingga kebenciannya sampai mendorong mereka berani mengubur anak mereka dalam kondisi hidup. Jadi kalau misal ya ada orang yang wah benci betul dengan kayak anak-anak ya kan, wah ini anak kok dibawa ke masjid itu kan nanti najis lah apa segala macam, itu tidak boleh. Sedini mungkin kita anak-anak itu mesti harus diajarkan hal-hal yang baik, itu tuntunannya itu. Jadi ini pun juga menjadi apa ya pelajaran terutama untuk orang-orang jahiliyah yang mana sangat membenci seorang wanita pada saat itu, anak-anak perempuan yang mana saking bencinya itu ketika anak perempuan mereka lahir itu dikubur kondisinya hidup. Itu memang sudah di luar batas sih, sudah itu kalau misalkan ya sekarang yang terjadi. Makanya kan kalau yang namanya jahiliyah ini sudah, kondisi umat jahiliyah ini memang sudah gimana ya, sudah nggak bisa ditolerir lah kalau kayak gitu kan itu. Dan Rasulullah SAW pelan-pelan memperbaiki keadaan tersebut ya kan, seperti itu, nggak drastis langsung bisa diterima kayak gitu. Makanya kalau misalkan toh pun sekarang kita menyampaikan kebaikan dan lain sebagainya, nggak bisa langsung drastis orang bisa terima kayak gitu, mesti pelan-pelan, ini gimana sih, ini gimana kayak gitu kan. Yang memang betul-betul sudah salah aja itu sulit untuk diterima kayak gitu kan ya. Kayak yang kayak gini ini gitu kan, mengubur anak
perempuan hidup-hidup, minum-minuman apa segala macam, kemudian apa ya, hal-hal yang musyrik gitu. Itu sulit di zaman Rasulullah SAW untuk ditinggalkan kayak gitu kan. Nah ya begitu juga sekarang kayak gitu kan, kayak hal-hal yang apa, yang di luar daripada syariat Islam itu kalau kita mau rubah 100% itu taruhan memang nyawa. Jadi kita pelan-pelan memberikan pencerahan kepada orang-orang ya melalui nasihat ya gitu kan, ya kayak konten saya yang seperti sekarang atau konten-konten ustadz-ustadz yang lain. Nah terus apakah bisa diruqyah? Wallahu a'lam. Saya nggak bisa mengatakan seperti itu ya kan, karena tuntunannya memang tidak ada orang misal anak yang misalnya nakal lah apa segala macam diruqyah bisa jadi baik. Wallahu alam, saya belum pernah ketemu dalilnya seperti apa. Sejarah Rasulullah meruqyah sahabat yang itu saya juga belum ketemu. Misal contoh Abu Lahab lah, katakan seperti itu, dengan Abu Thalib ya kan, harusnya diruqyah supaya mereka, kedua pamannya ini bisa masuk Islam. Toh juga tidak beliau lakukan. Rasulullah SAW pasti bisa dong melakukan kalau misalkan kita nalar pakai logika kita, karena ya Rasulullah kayak gitu kan, beliau punya koneksi dengan malaikat Jibril ya kan. Kalau misalkan Rasulullah mau tarik jin ifritnya Abu Lahab sama Abu Thalib ya bisa saja seperti itu kan, ya seperti ada yang di konten-konten sekarang kayak gitu kan. Wah kayak gitu kan, mau ditarik jin ifritnya kayak gitu kan. Wah begitu jinnya keluar, wah langsung baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Itu saya belum ketemu lagi logikanya, baik itu dari nalar pikiran saya dan juga tuntunan daripada syariat agama Islam. Kemudian analisis lafadznya adalah lafadz umamah berkedudukan sebagai maf'ul dari lafadz hamilun ya. Hamilun itu kalau misal di ilmu shorob itu dia isim fa'il ya. Nah isim fa'il. Nah tapi dia juga berkedudukan sebagai fi'il di sini. Nah umamata di sini adalah maf'ul daripada hamilun. Nah kemudian Umamah ialah binti Abul As ibnu Rabi ibnu Abul Uzza ibnu Abu Sam ibnu Abdul Manaf ya. Ibunya adalah Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Umamah ini adalah anak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi cucu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Rasulullah punya putri Zainab. Nah Zainab ini punya anak. Zainab ini kalau tidak salah beliau ini adalah istri daripada Utsman bin Affan. Siti Aisyah telah menceritakan hadis berikut bahwa Rasulullah SAW pernah menerima hadiah berupa kalung yang terbuat dari manik-manik. Lalu beliau bersabda, "Aku akan menghadiahkan kalung ini kepada orang yang paling aku cintai dari keluargaku." Maka istri-istri beliau berkata di sini, "Engkau pasti akan memberikan kepada anak perempuan Abu Quhafah." Maksudnya di sini adalah Siti Aisyah. Lalu Rasulullah memanggil Umamah dan beliau mengalungkan ke leher Umamah. Zainab di sini adalah putri daripada Rasulullah SAW yang paling besar. Dilahirkan sebelum masa kerasulan Rasulullah SAW. Menurut pendapat adalah 10 tahun sebelumnya dan wafat pada tahun 8 Hijriah. Jadi Zainab ini adalah putri daripada Rasulullah yang paling besar ya, seperti itu. Dilahirkan ya kalau nggak salah itu menurut pendapat 10 tahun
sebelum kerasulan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abul As di sini adalah anak lelaki Arabi, yaitu Ibnul Uzza, Ibnul Abdus Syam, Ibnul Manaf. Sedangkan ibunya bernama Halah binti Khuwailid, saudara perempuan Siti Khadijah, istri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendapat julukan orang yang terpercaya dan hidupnya sering berada di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibunya ini bernama Halah binti Khuwailid, ya, saudara perempuan dari Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawinkannya dengan anak perempuan yang paling besar, yaitu Zainab. Zainab. Kemudian Abul As masuk Islam sesudah hijrah, termasuk orang Mekah yang paling hartawan, lagi terpercaya, serta ahli dalam bidang berdagang. Ia wafat dalam masa Khalifah Abu Bakar, yaitu 12 Hijriah. Ya, jadi Abul As, ya, suami beliau, ya, Abul As. Wahwa yaumun nasa fil masjid. Ketika itu Rasulullah SAW sedang mengimami yaumun nasa fil masjid. Ketika itu Rasulullah sedang mengimami orang-orang di masjid. Nas di sini artinya bukan cuma manusia, tapi orang-orang, ya, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fikih hadisnya seperti apa? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap rendah hati terhadap anak-anak dan semua orang du'afa yang bersikap dengan sikap lemah lembut, kasih sayang kepada mereka. Jadi yang namanya kasih sayang Rasulullah SAW itu ya memang betul-betul teruji lah di situ, ya kan, dengan penista agama. Seperti halnya ada sahabat Rasulullah yang mengolok-olok azan seperti itu. Rasulullah panggil, ya kan, ke 9 orang, suruh azan, suruh menirukan kayak gitu, mana suara yang paling bagus. Waktu itu Rasulullah panggil, dudukkan di samping beliau. Nggak ada Rasulullah pada waktu itu suruh dia masuk Islam, tidak ada. Rasulullah senang aja kayak gitu. Dengan ini akhirnya karena Rasulullah ini sudah dihina apa segala macam, kok dia kasih sayangnya seperti ini, dia mendapat hidayah masuk Islam. Kita siapa, ya kan, cuman hanya remahan rengginang aja sudah, ini penista agama, ya kan, ini Dajjal, ini kan kayak Pik-Pik, ini kan anak Dajjal. Saya jujur aja ya, posisinya gimana gitu kalau misal ada orang sudah dikatakan anak Dajjal kayak gitu kan, ya gimana kayak gitu kan, apa sih istilahnya, saya juga mikir kayak gitu kan, kok bisa kayak gitu orang itu latah mengatakan orang itu, wah ini anak Dajjal ini kan, karena mungkin, ya kan, kondisinya tidak ada orang tua, apalah segala macam, ya bukan berarti dia anak Dajjal dong. Ya gimana, ya kan, Dajjal aja kita belum tahu kayak gitu, sudah anaknya kita sudah tahu gitu kan, oh ini anak Dajjal. Itu yang heran, bisa seperti itu kayak gitu kan. Yang kedua, anak-anak diperbolehkan masuk ke masjid, tetapi dengan syarat hendaknya mereka tidak mengganggu orang-orang yang sholat dan tidak mengotori masjid, ya kan. Kalau misal ya masih bisa ditolerir, ya kan, lari-lari aja ya nggak ada masalah, tapi ya istilahnya kalau misalkan sudah sholat ya jangan sampai mereka mengganggu, posisinya memang harus dijaga betul-betul. Ya kan, jangan sampai mereka bikin istana pasir di masjid, jangan sampai, ya kan. Nah, yang ketiga, boleh menggendong anak-anak dalam sholat. Jadi kalau ada teman-teman yang menggendong bayi atau anak-anak itu dalam sholat, itu posisinya boleh di sini. Yang keempat, pakaian dan tubuh anak-anak tersebut suci dan tidak najis bagi seseorang tersebut. Yang kelima, sedikit bergerak dalam sholat tidak membatalkan sholat.
Nah, kecuali misal kalau ya cuman kalau sekarang itu kan ada Pampers ya. Ya, ada Pampers ya. Kalau misal anak tersebut suka apa namanya, suka kencing apa ya, dikondisikan lah seperti itu kan. Tapi ya kayak misalkan Umamah binti Zainab ini ya bukan tidak mustahil dia kencing di itu kan, mengencingi Rasulullah kayak gitu kan, tapi ya nggak ada masalah sih itu. Kemudian melakukan gerakan dalam sholat tidak terus menerus melainkan terpisah tidak membatalkan sholat. Jadi kan kita posisi begini nih, kita gendong anak kayak gitu kan. Nah, posisinya kan cuman takbirnya begini kayak gitu. Nah, itu tidak ada masalah itu ya. Nah, itu pun juga gerakannya juga terpisah. Jadi pas pada saat sujud ya, Rasulullah letakkan, kemudian takbir apa namanya, ini duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi ketika Rasulullah berdiri, nah baru Rasulullah bawa lagi apa gendong lagi seperti itu. Itu tidak ada masalah dan tidak membatalkan sholat selama tidak dilakukan terus menerus. Tapi kalau misal sudah itu aja misalkan yang dia kerja kayak gitu di luar daripada gerakan sholat, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi intinya kalau misal dari pelajaran yang kita ambil daripada hadis nomor 226 di sini, kita dituntut untuk berbelas kasihan ya kepada anak-anak dan semua orang-orang, terutama orang-orang yang susah siapapun itu ya, bersikap lemah lembut, kasih sayang seperti itu. Nah, kita pun juga yang kayak sekarang itu jangan sampai kalau misal orang sedikit melakukan kesalahan terus langsung dipenjarakan seperti itu, dilaporkan ke polisi, disomasi atau apa kayak gitu kan. Gak usah lah seperti itu kan. Ya kalau misal ada salah-salah sedikit ya, ataupun kalau misalkan dia betul-betul parah ya kan, misal kayak contoh katakanlah Nikita Mirzani kayak gitu kan, betul-betul nih dia benci betul kan dengan agama Islam, ya doakan saja dia kan supaya dia ya terketuk hatinya, sadar, insaf, langsung hijrah seperti itu kan, langsung berhijab ya, seperti itu saja. Tidak bisa kita apa ya istilahnya menghakimi seseorang ya kan. Kita hanya kalau misalkan seseorang tersebut mesti dihukum itu di penjara, itu kalau misalkan kalau di Al-Quran dan hadis itu berzina apa ada hukumannya, maksudnya ada hukumannya. Itu berzina itu ada hukumannya, mabuk itu ada hukumannya, mabukan, kemudian apalagi murtad itu juga ada hukumannya, kemudian membunuh, merampok, kemudian mencuri itu ada hukumannya. Lebih daripada itu tidak ada hukumannya. Itu kan misal berzina kayak gitu kan, ada orang berzina ya kan, misal dia dicambuk kayak gitu. Selama dia betul-betul ya memang sudah bukti dia ada kayak gitu, saksi dia ada. Kita kan gini, kalau kita mau laporkan seseorang yang berzina itu, misal saya melaporkan nih, contoh misalkan siapa Dinar Kendi katakanlah seperti itu berzina kayak gitu, saya posisinya memang betul-betul melihat apa yang dia lakukan dan posisinya di situ dia betul-betul sudah nancap di situ, sudah itu yang saya lihat. Yang kedua itu saya mesti harus bisa menghadirkan 4 orang saksi. Nah, kalau misalkan saya tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka laporan saya batal. Meskipun ada indikasi dia melakukan hal tersebut, itu tidak bisa diterima seperti itu. Dan posisi saya dengan saksi-saksi bukan dalam kondisi mengintip, itu bukan dalam kondisi mengintip, hanya lewat saja kayak gitu. Oh, gitu berserta 4 orang teman saya kayak gitu, langsung sudah posisi sudah ya, seperti itu kan. Nah, itu baru bisa diterima dan seorang Dinar Kendi baru bisa dikasih hukuman baik itu rajam ataupun cambuk seperti itu kan.
Tapi kalau misal saya tidak bisa, ya tidak bisa seperti itu, ya kan? Meskipun ada indikasi. Nah, terus kalau misalkan saya tidak punya bukti apa segala macam, apakah seseorang tersebut apa namanya, disumpah pocong kayak gitu? Nggak ada tuntunannya. Orang disumpah pocong itu nggak ada tuntunan. Kalau misalkan saya tidak bisa mempunyai bukti-bukti apapun seperti itu, ya, kurang alat buktinya atau saksinya nggak cukup kayak gitu, ya sudah, ya lepas seperti itu, ya kan. Itu tuntunan daripada Rasul, dan kita nggak bisa menghujat, ya kan. Ada orang yang nganu segala macam kayak gitu kan, ya kita hujat, ya kita tegur aja lah, ini salah, ini benar, kayak gitu aja. Nggak bisa kita ubah dia 100% karena ini sudah masuk dalam bab hidayah, ya kan. Hidayah ya masing-masing orang ngambilnya, ya kan, ya gitu. Melaksanakan ibadah mengamalkan agama Islam itu pun juga masing-masing dari mereka sesuai kemampuannya. Ya, artis manapun, YouTuber manapun, ya kan, ada yang sholatnya rajin, mungkin yang lainnya enggak biasa itu, ya kan. Kalau misalkan semua nih misalkan dia bisa nih, satu orang aja bisa dia 100% dia amalkan syariah agama Islam, turun malaikat Jibril, ya kan. Susah, itu susah. Ya kan. Intinya ya semua step by step dijalankan kayak gitu. Kalau misalkan dirasa ini salah nih kan, salah, ya sudah, kita pelan-pelan kita perbaiki, itu saja sih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya kayak gitu. Kemudian istilahnya berbeda dengan pandangan ustadz-ustadz antum semuanya kayak gitu. Saya istilahnya mohon maaf, ya kan. Ini semua ya bukan karena atas dasar kebencian, tapi ya istilahnya berdasarkan daripada kitab yang mungkin berbeda di kalangan kami, ya kan, seperti itu. Dan tidak ada tendensius saya untuk merendahkan seseorang tersebut, ya. Saya cuma hanya sebatas membicarakan hukum-hukum yang berlaku, ya kan, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Walaupun toh saya menjudge seseorang tersebut ini salah, ini benar, ya cuman hanya sebatas Al-Quran dan hadis. Saya tidak punya kunci surga dan neraka, saya tidak punya. Saya cuma hanya berdasarkan apa yang ada di dalam kitab, itu saja. Lepas dari itu ya saya tidak bisa pungkiri, yang saya lakukan hanya bisa mendoakan supaya semua, siapapun itu, keluarga saya macam itu, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya ya tunjukkan jalan yang lurus itu, supaya bisa dapat menambah pahala-pahalanya lagi dan bisa mendapat syafaat di akhirat, gitu kan, supaya bisa masuk surga. Itu saja yang saya bisa lakukan, ya kan. Dan apapun yang teman-teman lakukan di luar sana itu ya cuman hanya gelintir aja lah, ya kan. Dosa-dosa yang teman-teman lakukan itu, insyaallah itu pahala yang teman-teman lakukan tanpa sadari itu banyak, dan itu bisa menghapus daripada dosa-dosa antum semuanya. Akhir kalam. Oh ya, kalau misalkan ada masukan, saran, kritikan, kemudian pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.